Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kali ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Saudara, salah satu drama China yang saya suka adalah film Samkok. Saudara, di dalam film tersebut ada seorang tokoh yang menonjol keberadaannya, yaitu penasehat Cukeliang, penasehat perang dari negara Su. Saudara, salah satu strategi yang dia gunakan di dalam film tersebut adalah strategi Cao Chuan Jie Qian, atau strategi meminjam panah dengan perahu jerami. Saudara, salah satu bagian yang menarik dari strategi ini adalah Cukeliang membuat perahu yang dipenuhi dengan orang-orangan dari jerami. Dia memanfaatkan alam sehingga ketika ada kabut turun, pihak musuh yaitu pihak Cao Cao akan mengira bahwa mereka sedang diserang. Dan mereka tidak segan-segan untuk menembakkan anak panah ke jerami-jerami tersebut. Luar biasanya strategi ini berhasil. Saudara, Cukeliang adalah orang yang bekerja dengan pintar. Maka saya suka sekali dengan ungkapan yang mengatakan kerja keras itu baik, namun kita juga butuh kerja pintar. Saudara, Matius 22 ayat 41 sampai 46 menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus bekerja dengan cara yang pintar. Dia tidak membalikkan pertanyaan, dia tidak memberikan jebakan Batman, namun dia bertanya tentang sesuatu yang dipahami oleh orang Farisi. Dia bertanya untuk membuat mereka berpikir dan merefleksikan bahwa ada yang salah dengan konsep Mesias yang mereka anut. Saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kalian siapakah atau anak siapakah Mesias itu?" Mereka langsung menjawab, "Anak Daud." Karena memang bukan rahasia umum, Mesias yang dijanjikan adalah Mesias yang akan dilahirkan dari keturunan Daud. Namun yang menarik adalah Tuhan Yesus melanjutkan pertanyaan dengan mengutip Mazmur 110 ayatnya yang pertama. Saudara, dia mengutip tentang Mazmur ini untuk mengajak orang-orang Farisi ini berpikir bahwa Allah yang menjanjikan Mesias bukanlah Allah yang biasa-biasa, namun Allah yang melampaui segala sesuatu yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus mengajak orang-orang Farisi ini untuk melihat bahwa Daud sebagai leluhur Mesias bahkan mengagumi dan mengakui kebesaran Mesias yang melampaui kebesarannya. Saudara, perhatikan waktu Tuhan mengutip kata Tuanku dan duduklah di sebelah kananku. Ini menunjukkan satu posisi yang jauh melebihi Daud. Sehingga apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi adalah seperti ini. Meskipun Mesias lahir dari keturunan Daud, namun ia lebih besar daripada Daud itu sendiri. Meskipun Mesias adalah keturunan dari Daud, namun dia bukanlah raja seperti Daud yang akan memerintah Israel dengan kerajaan, atau dia memimpin tentara dan memimpin pasukan yang jumlahnya banyak. Daud sekalipun dia adalah seorang raja, namun
sebagai keturunannya, Mesias justru akan mengambil suatu bentuk kerendahan hati yang melayani umat manusia, bahkan menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara, Tuhan Yesus mengajak orang-orang Farisi ini berpikir bahwa konsep Mesias yang mereka agung-agungkan selama ini, yang mereka anggap sebagai sesuatu yang benar, Mesias yang akan memerintah Israel, memimpin Israel mengusir Roma, adalah konsep yang salah. Konsep yang benar adalah Mesias yang ada, yang datang ke dalam dunia, adalah Mesias yang mengambil peran jauh berbeda dengan Daud. Dia adalah Mesias yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara, kalau boleh kita refleksikan saat ini, siapakah Mesias yang kita percaya? Apakah kita hanya percaya Mesias yang menjawab semua doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita? Apakah Mesias yang kita percaya hanyalah Mesias yang sesuai angan-angan kita? Sehingga ketika Mesias itu tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, kita mulai uring-uringan, kita mulai marah, dan kita mulai menyalahkan sang Mesias tersebut. Saudara, mari kita refleksikan, siapakah atau konsep Mesias seperti apakah yang kita punya, yang kita percayai? Saudara, menutup renungan kita hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk saudara. Tuntutan hidup seringkali membuat kita mati rasa. Beban hidup semakin berat karena orang sekitar kita menuntut jasa. Mari jangan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa dan mudah putus asa. Karena kita punya Mesias yang maha kuasa dan luar biasa. Saudara, biarlah pantun sederhana ini mengingatkan bahwa ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, bukan berarti Mesias tidak menyertai kita. Ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai harapan kita, jangan hilang pengharapan, karena Mesias selalu bersama dan menyertai kita. Dan dia akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mohon Tuhan menguatkan kita untuk mempercayai sang Mesias apapun keadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan karena hidup kami ada di tangan Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan, mampukan kami untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk berjalan bersama Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Tolong Tuhan, berkati hidup kami sehingga kami boleh memperkenan hati Tuhan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.